Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Tiza dari kelas Pendidikan Kimia B dengan NIM 4414222009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia yang bisa diajarkan dengan pendekatan STEM. Di sini saya memilih materi sistem koloid. Baik, yang pertama itu ada penjelasan dari materi sistem koloid itu sendiri. Sistem koloid ini merupakan salah satu materi pokok yang harus dipelajari oleh siswa kelas 11 di semester 2. Nah, pengertian dari sistem koloid itu sendiri adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, di mana partikel-partikel berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar secara merata di dalam medium pendispersi. Sistem ini berada di antara suspensi dan larutan, dengan ukuran partikel berkisar antara 1 hingga 100 nanometer. Oleh karena itu, koloid dianggap sebagai campuran homogen yang memiliki dua fase, yaitu fase terdispersi atau partikel dan medium pendispersi atau zat tempat partikel tersebar. Contoh dari koloid itu sendiri seperti susu, santan, jeli, selai, dan minyak. Kemudian selanjutnya itu ada alasan memilih materi sistem koloid untuk dihubungkan dengan pendekatan STEM. Materi ini dipilih karena sifatnya yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan aplikasinya yang sangat luas di berbagai bidang. Koloid tidak hanya mencakup konsep ilmiah yang mendalam atau sains, tetapi juga melibatkan teknologi, rekayasa, dan matematika dalam penggunaannya, seperti dalam industri makanan, farmasi, dan pengolahan lingkungan lainnya. Misalnya, pada proses pembuatan susu bubuk, menggunakan mesin spray drying itu sebagai teknologi memerlukan pemahaman stabilitas koloid sebagai sains, desain alat efisien sebagai engineering, dan analisis distribusi partikel sebagai matematika. Nah, dengan pendekatan STEM ini dapat membantu kita memahami dan memanfaatkan koloid secara holistik. Nah, selanjutnya itu ada hubungan STEM dengan materi sistem koloid. Nah, pada hubungan ini saya mengambil contoh itu pada pembuatan susu bubuk. Jadi yang pertama itu ada sainsnya. Dalam konteks sains, pemahaman sifat koloid susu sebagai emulsi lemak dalam air sangat penting. Lemak susu yang bertindak sebagai fase terdispersi dikelilingi oleh protein, misalnya kasein, yang menjaga stabilitas emulsi. Stabilitas ini perlu dijaga selama proses seperti pemanasan dan pengeringan untuk mencegah koagulasi atau pemisahan fase. Kemudian, selanjutnya itu ada teknologi. Nah, teknologi yang digunakan dalam pembuatan susu bubuk ini yaitu spray drying, yang mana adalah proses canggih yang digunakan dalam proses susu bubuk. Dalam produksi susu bubuk, susu cair yang disemprotkan melalui nozzle menjadi tetesan halus ke dalam ruang besar yang dialiri udara panas bersuhu tinggi, di mana sekitar 150 hingga 200 derajat Celcius. Udara panas ini segera menguapkan air dari tetesan susu, meninggalkan partikel susu bubuk kering. Nah, mesin spray drying ini dilengkapi oleh kontrol suhu otomatis untuk menjaga kualitas nutrisi, kemudian ada nozzle presisi tinggi untuk menghasilkan partikel bubuk dan ukuran seragam. Dan yang terakhir itu ada sistem pengumpulan bubuk menggunakan siklon dan filter untuk memisahkan partikel di udara. Nah, selanjutnya ada engineering-nya. Dalam aspek rekayasa atau engineering, desain alat penyaring seperti spray drying dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan kualitas produk. Alat ini mengubah susu cair menjadi
bubuk dan menyemprotkan susu melalui nozzle halus ke ruangan pemanas bersuhu tinggi sekitar 150 hingga 200 derajat Celcius. Udara panas yang bersirkulasi dalam sistem membantu penguapan air secara cepat. Jadi engineeringnya ini teknik kita untuk menggunakan alat tersebut, memanfaatkan alat spray dryer tadi. Oke. Terus selanjutnya itu ada matematik. Matematiknya itu dalam aspek matematikanya itu distribusi ukuran partikel bubuk susu sangat penting untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar seperti kepadatan, menghitung kelarutan, dan tekstur. Distribusi ukuran partikel diukur menggunakan teknik seperti laser diffraction atau mikroskop digital sehingga menghasilkan data berupa kurva distribusi. Nah, yang terakhir itu ada sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sistem koloid ini dikatakan dekat dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ini alasannya. Karena banyak bahan dan produk di sekitar kita berupa koloid atau memanfaatkan prinsip koloid itu sendiri. Contohnya itu seperti susu, santan, atau minyak. Itu adalah emulsi koloid yang digunakan dalam makanan. Sedangkan kalau dalam kosmetik itu yang sering kita pakai di badan kita itu seperti lotion atau krim, pelembab, itu menggunakan koloid juga baik dari segi tekstur, stabilitasnya. Nah, untuk koloid juga itu ada di dalam obat-obatan dan pengolahan air. Nah, di mana partikel koloid ini dapat membantu menjernihkan air. Terus sifatnya yang stabil dan kemampuannya yang mencampur cat yang tidak larut menjadikan koloid sangat bermanfaat di berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.